mughalladho. Nah, sampai sini ada yang mau nanyain? Ya. Ya, gimana? Saya mau nanya kan najis mughalladho itu kan yang najisnya air anjing. Iya. Kalau anjingnya najis enggak? Nah, kalau misalkan anjingnya dia masuk ke dalam najis, tapi jadi segala bentuk dalam anjing itu sebenarnya najisnya masuk ke dalam najis mughalladho. Tetapi batasannya kalau misalkan pegang anjing, terhitung najisnya itu dikala ada salah satu di antara yang memegang atau yang dipegang itu basah. Jadi kalau misalkan kitanya kering, si anjingnya kering, ketika dipegang maka tidak termasuk ke dalam najis. Jadi itu bukan najis mughalladho. Tetapi ketika tangan kita basah, si anjingnya kering, maka tetap terhitung najis mughalladho. Nah itu, jadi di sini ada kalimat yang paling ini adalah tentang anjing dan babinya. Cara membersihnya gimana, Ustazah? Nah, untuk cara membersihkannya yang pertama di najis mukhafafah. Caranya adalah yang mukhafafah ini dengan dipercikan air. Percikan air. Nah, kalau misalnya ini maka dibasuh atau disiram gitu. Dibasuh atau disiram. Nah, untuk najis mughalladho ini dia punya cara khusus untuk mensucikannya, yaitu dengan dibasuh 7 kali dan salah satu basuhannya dibarengi dengan tanah. Nah, maksudnya di salah satu basuhan itu adalah bukan berarti di semua basuhannya menggunakan tanah, tapi hanya salah satunya saja. Misalkan menggunakan basuhan ketiga 3 kali menggunakan air. Di basuhan yang keempat kita menggunakan air yang dicampurkan dengan tanah. Nah, setelah itu baru disiram lagi, dibersihkan. Jadi karena ternyata ini karena dia termasuk najis yang berat ya, tapi ternyata ada penelitian yang meneliti tentang kenapa sih dalam Islam mengharuskan mencuci najis mughalladho yang berupa najis anjing dengan babi ini dibarengi dengan tanah, karena di dalam tanah itu ada zat yang bisa menghilangkan parasit yang dihasilkan oleh air liur anjing atau babi. Ternyata itulah kenapa Islam itu disebut kenapa Islam itu disebut agama yang sangat rahmatan lil alamin, sangat luar biasa. Ternyata di hal-hal yang seperti ini pun ketika sekarang sudah punya teknologi untuk mengungkap, dia benar-benar terungkap kenapa sih harus kayak gini cara nyucinya gitu. Oke. Itu kan mungkin zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah ada sabun yang bisa membersihkan. Itu gimana kira-kira? Itu boleh. Boleh dengan sabun tidak? Boleh, tapi sabunnya juga sabun khusus. Jadi zaman sekarang tuh ada namanya sabun tanah. Nah itu karena itu disediakan buat pet shop biasanya, yang kan misalkan ada orang buka pet shop nih, tapi yang mandiin goboknya teh orang Islam atau gimana, ribet gitu ya kalau misalkan terus-terusan harus pakai tanah gitu. Nah makanya sekarang tuh ada sabun tanah, tapi memang harus pakai sabun itu, bukan pakai sabun yang biasa gitu ya, yang gift gitu. Nah kalau kayak gitu nggak termasuk dalam membasuh ini gitu. Saya mau nanya lagi. Najis mutawassit kan harus dibasuh dengan air. Iya. Bagaimana kalau sudah dibasuh tapi masih ada warnanya kayak darah, itu gimana? Itu boleh, nggak apa-apa, karena sebagian zat itu memang masih tertinggal bekasnya gitu. Bukan berarti
berarti dia hukumnya masih najis gitu ya. Yang kalau misalkan dirasa memang sudah hilang tapi warnanya masih ada, sudah dianggap suci gitu, karena memang sudah dibersihkan sesuai dengan caranya gitu. Gimana? Ada lagi yang mau tanyain? Itu sadar kalau di sate kan kalau dikunci suka ada bekas yang burung tuh Ya. tuh. Apakah pas kita sholat di situ najis atau enggak ya? Nah, untuk burung yang kalian temuin di masjid itu kan biasanya sudah dibersihkan sama bagian DKM ya, dan itu pun membersihkannya insya Allah sudah memenuhi cara dalam mensucikan najis mutawasito, karena biasanya walaupun pakai vakum itu ada airnya biasanya kan Tapi dipakai kalau air. ada tertinggal bekasnya gimana? Nah, kalau misalkan bekasnya nggak apa-apa. Jadi selagi hitungannya itu selagi kitanya kering, najisnya kering, ketika memang sudah ada usaha buat membersihkan, maka dianggap suci. Gitu. Dan yang sini, nah, untuk mempercepat penglihatan kita terhadap materi najis ini, Ibu punya lagu nih untuk liriknya Ibu bagikan. Untuk lagunya pakai yang ini. Ada 3 macam najis yang harus diketahui. Pertama, nah itu. Oke? Oke, Bu. Nah, Nah, jadi nadanya kayak gini. Ada 3 macam najis yang harus diketahui. Pertama, mukhafafah, yaitu najis ringan. Kedua, mutawasito, yaitu najis sedang. Yang ketiga, mughalladah, najis berat. Gitu. Ya, aman ya? Ayo semuanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Ada 3 macam najis yang harus diketahui. Pertama, mukhafafah, yaitu najis ringan. Kedua, mutawasito, yaitu najis sedang. Yang ketiga, mughalladah, najis berat. Tekanin lagi, Bu. Oke, ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Ada 3 macam najis yang harus diketahui. Pertama, mukhafafah, yaitu najis ringan. Kedua, mutawasito, yaitu najis sedang. Yang ketiga, mughalladah, najis berat. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. Nah, oke, selanjutnya untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengadakan game benar atau salah. Jadi, Ibu bakal ngajuin 1 pertanyaan dan kalian menjawab ini berarti salah, yang ini benar. Nanti satu orang akan dikasih tentang salah dan benar. Untuk yang kalah, nah, untuk yang 2 kali kalah, 2 kali salah berarti ya, dia menjawabnya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Oke, dibagikan dulu ya.
macam-macam najis. Najis itu ada 3. Yang pertama ada najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Contohnya najis air kencing laki-laki yang belum berusia 2 tahun yang belum makan apa-apa. Cara membersihkannya itu dibersihkan air. Yang kedua najis mutawasitoh, yaitu najis pertengahan. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Ainiyah itu berbentuk, kalau hukmiyah tidak berbentuk. Cara membersihkannya itu dibasuh atau disiram. Yang ketiga ada najis mughaladoh. Najis mughaladoh itu najis berat. Contohnya air liur anjing. Cara dibersihkannya itu dibasuh 7 kali, yang salah satunya itu dibasuh dengan tanah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, oke, karena penjelasan tentang macam-macam najis sudah selesai, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah kita selesaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bab sholat.